Berkisah di sebuah perkampungan nelayan yang sepi dan miskin, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah bersama anak lelaki tunggal kesayangannya bernama Malin Kundang. Kehidupan yang menghimpit membuat sang anak bermimpi besar untuk mengubah garis takdir mereka. Namun, perpisahan seringkali menjadi awal dari sebuah luka yang abadi. Ibu, sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Setiap hari menguras keringat, tapi hasilnya hanya cukup untuk makan sehari. Aku lelah melihat ibu terus bekerja di usia seperti ini. Malin, anakku, kita harus tetap bersyukur, nak. Apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kita harus tetap menerimanya. Yang penting, kita tetap hidup bersama, nak. Ibu hanya memilikimu di dunia ini. Tapi Bu, kalau aku terus-terusan ada di desa ini, kita nggak akan pernah maju. Kemarin aku mendengar kabar kalau ada kapal dagang besar yang sedang bersandar di dermaga seberang. Aku ingin ikut mereka, Bu. Aku ingin merantau ke negeri Sebang. Apa? Merantau? Tidak, nak. Ibu tidak setuju. Ibu melihat pemuda yang lain pergi merantau dan tidak pernah kembali. Ibu takut kehilanganmu, nak. Selamat siang, Mama Ando, Malin. Ada apa? Kenapa wajah kalian begitu tegang? Ya, mamanya juga terlihat begitu sedih. Apakah ada masalah? Rashid, Siti, aku baru saja menyampaikan niatku pada ibu. Aku ingin merantau. Aku ingin ikut kapal dagang milik saudagar yang kaya raya di negeri seberang. Merantau. Tapi Malin, lautan itu sangat luas dan sangat berbahaya. Mendingan kamu membantu kami mengolah laut saja. Hasil laut di desa ini sudah semakin menipis, Rashid. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada desa yang miskin ini. Aku punya tekad yang kuat. Jika aku sudah sukses nanti, aku akan kembali ke desa ini dan membahagiakan ibuku. Aku tahu niatmu sangat mulia, Malin. Namun pikirkanlah perasaan Mak Mande. Jika kau pergi, siapa yang akan menjaganya di sini? Beliau sudah tua. Dengarkan kata-kata temanmu, Malin. Tetaplah di sini. Ibu, percayalah padaku, Bu. Berikan aku izin untuk pergi merantau. Doa ibu adalah jimat terkuatku di perantauan, Bu. Jika aku tidak diberikan izin oleh ibu untuk merantau, aku akan terus-terusan hidup dalam penyesalan seperti ini, Bu. Baiklah, nak. Jika tekadmu sudah keras, ibu sudah tidak bisa menahanmu lagi. Pergilah, nak, menggapai impianmu. Tapi ingat, jangan lupakan ibumu yang sudah tua ini. Kembalilah jika impianmu sudah berhasil. Terima kasih, Bu. Aku akan berjanji, aku akan kembali sebagai orang kaya. Ayo, cepet beresin barangnya. Kita udah mau berangkat. Keburu angin barat mau datang. Nanti kita kena badai kecil. Permisi Tuan Navora. Ini sahabat saya, Malin. Dia mau ikut berlayar dan bekerja di kapal, Tuan. Kelihatannya kamu punya ambisi yang gede. Emang kamu udah siap kerja keras? Kehidupan di laut itu kejam loh, anak muda. Saya siap, Tuan. Pekerjaan apapun akan saya lakukan. Yang penting saya bisa ikut bekerja ke negeri seberang, supaya saya bisa mengubah nasib saya. Baiklah, saya suka semangatmu. Kamu boleh ikut naik ke kapal, kita bentar lagi berangkat. Malin, ini ada sedikit makanan untuk bekalmu di perjalanan nanti. Makanlah, nak. Terima kasih, Ibu. Rashid, Siti, aku menitipkan ibuku pada kalian ya. Tolong jaga ibuku yang sudah tua ini. Tengokilah dia sekali selama aku sedang merantau.
Khawatir Malin, kami akan menjaga Mak Mande seperti orang tua kami sendiri. Makasih. Dirimu baik-baik di perantauan, Malin. Ayo Malin, kita berangkat. Selamat tinggal Ibu, Rashid Siti. Doakan aku semoga sukses di perantauan. Iya, hati-hati nak. Tahun demi tahun pun berganti. Berkat kerja keras, kecerdasan, dan keberaniannya, Malin Kundang berhasil memikat hati sang nakoda, hingga akhirnya ia diangkat menjadi menantu dan mewarisi seluruh kekayaan sang saudagar. Kini, Malin telah menjadi seorang saudagar kaya raya yang disegani, melupakan tanah kelahirannya yang gersang. Merasa bosan berada di istana ini. Mengapa kita tidak berlayar menggunakan kapal barumu itu? Aku ingin melihat keindahan pulau-pulau di sekitar sini. Apapun untukmu Dinda, jangankan hanya berlayar, seluruh lautan ini akan kutundukkan hanya untuk kesenangan hatimu. Pengawal! Siap, Tuan Besar Malin. Siapkan kapal terbesar kita, masukkan barang yang paling mahal dan sutra yang paling terbaik. Kita akan berlayar besok pagi menemani istri tercinta. Siap laksanakan, Tuan. Kemana arah tujuan pelayaran kita, Tuan? Kita akan pergi ke arah timur. Ada sebuah pelabuhan kecil di sana yang cocok untuk beristirahat. Pelabuhan desa masa kecilku. Tidak apa-apa. Aku hanya singgah sebentar. Baguslah. Aku tidak sabar ingin memamerkan kapal kita yang megah itu kepada orang-orang yang ada di pulau itu. Lihat-lihat, ada kapal gede dan megah banget. Luar biasa, belum pernah ada kapal semegah itu di desa sini. Siapakah gerangan pemiliknya? Siapa ya? Tunggu, lambang di bendera kapal itu. Dan lihatlah pria yang berdiri di atas dek itu. Siti, lihatlah, bukankah itu Malin? Iya benar, itu Malin Kundang. Mama deh, lihatlah, itu anakku Malin Kundang telah kembali. Malin? Oh, anakku Malin datang. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa-doaku selama ini. Wah, banget sih Malin. Sekarang udah jadi orang kayak baru. Malin, Malin, anakku Malin, Malin. Malin, kamu kembali nak. Siapa wanita bangka ini? Lepaskan tangan kamu dari pakaian mahalku. Kanda, siapa wanita tua kotor yang bajunya compang-camping dan bau ini? Apakah dia pengemis di desamu? Tapi mengapa dia memanggilmu dengan sebutan anakku? Bukan, jangan dengarkan dia Dinda. Dia bukan ibuku. Dia pasti hanya pengemis tua. Dia mengaku-ngaku sebagai ibuku agar mendapatkan uang. Malin, apa yang kamu katakan nak? Aku ibumu, aku Mandi Rubaya, aku yang melahirkanmu. Lihat, luka bekas tanganmu ini. Aku tidak salah mengenali anakku. Malin, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu begitu tega? Ini Mamande, ibu kandungmu yang telah mendoakan pulanganmu. Benar Malin, di mana hati nuranimu? Bagaimana kau bisa melupakan ibu kandungmu sendiri? Diam kalian semua. Dia bukan ibuku. Ibuku adalah seorang wanita bangsawan yang sangat terhormat, bukan wanita tua bangka yang menjijikan seperti ini. Pengawal, singkirkan dia dari hadapanku. Aduh,
Malin, aku ini ibumu, Nak. Tega sekali kamu. Ayo Kanda, kita pergi dari tempat kotor ini. Berada di sini membuatku sangat mual. Ayo kita kembali ke kapal. Kita putar balik haluan. Tinggalkan gua terkutuk ini sekarang juga. Tunggu durhaka, air susu dibalas air tuba. Dia akan mendapatkan balasan yang simpel dari Yang Maha Kuasa. Hati seorang ibu yang telah terkoyak tidak lagi mampu membendung rasa sakitnya ketika darah dagingnya sendiri meludahinya dalam kehinaan, maka semesta pun ikut murka. Ya Allah ya Tuhan, yang Maha Adil, jika pria itu tadi bukanlah anakku, maka maafkanlah hilafku. Namun, jika pria itu benar anakku, maling kundang yang durhaka, aku tidak sudi menerimanya lagi. Aku kutuk dia. Jadikanlah tubuhnya yang sombong itu menjadi batu hitam yang membeku. Tuhan, tiba-tiba badai besar datang. Kapal kita tidak bisa dikendalikan. Ombak terlalu besar. Kapal kita akan hancur menghantam karang. Kanda, apa yang terjadi? Mengapa laut jadi begini seperti ini? Hakiku, mengapa terasa segitu berat? Aduh, mengapa hatiku terasa begitu berat dan kaku? Ibu, tolong aku ibu, maafkanlah aku bu, aku Malin anakmu bu, maafkanlah atas kedurhakaanku. Ibu tolong bu. Dan badai pun reda seketika, menyisakan keheningan yang mencekam. Kapal megah itu telah hancur berkeping-keping, dan di tepi pantai itu berdirilah sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud meminta ampunan. Itulah tubuh Malin Kundang, sang anak durhaka yang abadi dalam penyesalan. Pesan bagi kita semua yang masih menginjak bumi, hormatilah ibumu, karena ridho Tuhan terletak pada ridho orang tua, dan murka Tuhan terletak pada murka orang tua. Selesai.